Tes. Sudah kumpul semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, 2/3 lah ya, 40-an. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PPK di Premed 1, jadi PPK itu pemantapan kompetensi ya. Jadi program pemantapan kompetensi ya, yang kita mantapkan adalah kompetensinya. Pada dasarnya ada 3 sistem ini ya yang kita diskusikan ya. Mulai dari sistem skeleton humanum, kemudian sistema nervosum dan sistema musculorum ya. Nanti yang terutama yang sulit di sistema nervosum ini ya. Musculorum itu sebenarnya dengan adanya dia di tempat yang agak superficial itu bisa diciri dan juga dimaknai ya dengan belajar pada tubuh kita sendiri. Untuk skeleton juga demikian ya, walaupun letaknya lebih profunda tetapi dia itu barangnya ketok meloho gitu ya, masih bisa diamati satu persatu. Untuk sistema nervosum ini banyak sisi-sisi yang memang strukturnya ada struktur mikroskopis ya, sehingga untuk JARAS itu tidak diujikan di Premed 1, tetapi nanti di blok neuro. Di blok neuro itu akan dipelajari ulang ya. Oh, di sini cuma mengenal traktus ascenderen dengan traktus descenderen itu apa saja, mana yang masuk sistema piramida dan ekstra piramida. Nah, untuk skeleton humanum seperti yang dulu ya, skeleton humanum ini yang penting itu adalah ini enggak usah ya. Dari pembagian ini terutama nanti untuk skeleton aksial itu memahami betul-betul yang sering keluar, dan memang nanti kalau di praktek klinis kalian itu bisa memahami dan dipakai ya. Memahami dulu yang mana yang masuk dalam neurokranium dan viscerokranium atau splangnokranium. Kenapa demikian? Karena nanti kasus-kasus yang ada terutama karena trauma ya, kebanyakan di sini adalah kebanyakan trauma ya. Trauma pada kranium itu punya ekses yang cukup berat ya. Biasanya terjadi trauma kepala ringan sampai berat ya. Makanya nanti kalian bisa memahami ketika terjadi fraktur ya, yang mengakibatkan misalnya ya, ini hanya contoh saja, maksudnya ini nggak akan keluar di ujian, tapi memahami kenapa kok sering ditanyakan gitu ya. Misalnya nanti di responsi juga gitu ya, gambar mungkin nggak tahu yang dikeluarkan dokter Budi yang mana kan. Dimintanya kan 2 kali lipat soal yang dipakai hanya setengahnya kan. Saya masih beberapa yang agak lama-lama juga saya anukan ya, tapi prinsip yang mana splangnokranium sama viscerokranium letaknya di mana itu dibayangkan, nggak usah dihafalin, nanti hafal sendiri, dibayangkan saja mana yang sendiri, mana yang berpasangan, mana yang masih jomblo atau jomblo forever sampai
yang sudah berpasangan ya, pasangan kanan dan kiri. Kalian nanti akan bisa memahami adanya battle sign, kemudian adanya raccoon eyes ya. Battle sign itu tanya di mana Mas? Ada yang tahu? Di mana Mbak battle sign? Jadi kalau terjadi fraktur pada basis kranii itu pembentuknya apa saja? Kalau dikatakan basis kranii itu pasti dia masih membentuk neurokranium. Neurokranium itu dibentuk oleh dua bangunan besar. Calvaria cranii yang dibantu oleh 4 tulang penutup daripada encephalon. Dasarnya itu adalah basis kranii ya. Basis kranii itu memiliki 3 fossa ya, fossa kranii anterior, media dan posterior. Nah, kalau di fossa kranii media biasanya sering ya tergantung kecelakaannya itu terbentur ke samping atau bagaimana mengakibatkan fraktur di situ, itu bisa jadi battle sign. Battle sign itu di bagian posterior auricula ini ya, pada dekat proses mastoideus itu dia akan terjadi gambaran lebam, walaupun tidak dipukul tapi lebam. Kenapa? Karena patahan itu menciderai pembuluh darah, kemudian darahnya bocor ke situ. Raccoon eyes juga gitu, atau kita kenal dengan nama Brill hematom ya. Kita ketahui visura orbitalis superior dan inferior itu berhubungan langsung dengan basis kranii. Lewat mana? Sering keluar itu nih anunya apa? Daerahnya apa? Yang kecil di sistem endokrin. Tempat itu menjadi tempat bagi hipofisis. Apa namanya? Apa? Obat tahu. Ada enggak yang tahu? Masa ngerti? Apa yang di tempat hipofisis? Kecil. Dekatnya kiasma nervi optiki. Di belakangnya itu akan ada temukan apa? Masa ngerti? Hah? Apa Mbak? Yang depan. Harah tenan nih. Makanya jangan dihafal, dipahami. Anatomi itu jangan pernah dihafal, dipahami, nanti hafal sendiri. Apa Mas? Baju putih. Di tulangnya apa bangunnya? Punyanya sphenoidalis, depannya apa? Apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Waduh, ini piye iki? Baca lagi ya. Jadi rembesan darahnya akan menuju ke arah anterior, sehingga pada jaringan ikat sekitar bola mata yang longgar itu jadinya lebam. Enggak dipukul, enggak ditonjok, tetapi lebam. Jadi kalau ada orang entah pakai helm entah tidak, jatuh dari motor, tidak sadarkan diri, nanti kok sekitar 3-4 jam nanti muncul Brill hematom atau 1-2 kali 2 jam muncul Brill hematom, kemungkinan adanya fraktur basis kranii. Ini jumlahnya juga sudah mafhum ya. Ini kenapa jumlahnya 206, karena sekali lagi hyoid dengan sakrumnya ya, kolumna vertebranya tidak dihitung lebih dari 30 ya, dihitungnya 26 ya. Jadi sakrum dengan coccygeusnya itu dianggap satu-satu. Kalau di apendikular yang bentuk cingulum membri superior apa Mbak? Cingulum membri superior dibentuk oleh apa?
Astagfirullahaladzim. Kau yang ini rana jawab. Saku kok piye? Kuliah sudah rampung. Mas, baju merah. Cingulum membri superior dibentuk oleh apa? Cingulum membri superior. Clavicula, scapula. Gitu tuh gampang loh. Ya Allah. Coba dihidupkan dulu tanya. Dieselnya dipanasi dulu sebelum PPK. Ya, gelang bahu atau cingulum membri superior ya. Kenapa dibentuk seperti itu ya, karena memang fungsionalnya dia membutuhkan pergerakan yang sifatnya lebih ROM-nya itu bisa mendekati 360 ya. Walaupun tipe sendinya adalah globoidea, di mana memang kaput humeri itu hanya nancep itu ya ke bagian dari kavitasnya itu hanya separuh. Wah. Berbeda dengan kaput femoris. Kalau kaput femoris itu dia 2/3 lebih ya, dia bisa masuk sehingga tidak mudah lepas, tapi mudah patah pada kolum femurnya. Kalau pada humerus justru mudah lepas dari tempatnya, atau kita kenal dengan nama dislokasi ya. Jadi orang terlentang saja diinjak di sini itu bisa lepas ya. Artikulasionya ya. Ini saya kira sudah ya. Bisa dipahami ya, ekstremitas superior atau inferior ya. Mulai dari radius ulna ya, jangan salah ya, radius selalu arah dengan jempol, ulna pasti dengan kelingking ya. Ya, ulna itu upil ya, berarti dia bisa buat ngupil. Kalau radius itu iso ngupil ya, jadi jempol. Terus kemudian yang sering di responsi itu adalah artikulasio cubiti ya. Kenapa begitu pentingnya? Karena memang pemahaman kinesiologi biomekanik pada artikulasio ini demikian penting ya. Kita ini sangat bisa bergerak leluasa, memerankan peran manusia, pergerakan di tangan kita itu di situ ya. Walaupun tadi di cingulum membri superior nanti juga tak kalah penting ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian nanti persendian di sini ya. Itulah kenapa clavicula itu bentuknya seperti S ya. Dia tidak lurus kencang gitu ya, enggak ya, karena dia fungsinya menyalurkan energi dari samping yang berlebihan supaya tidak mudah patah. Jadi kalau sudah patah itu berarti terlalu besar ya, misalnya jatuh nyamping gitu ya, atau bahkan biasanya sederhana ya, kepentok tiang listrik gitu ya, tapi dari sepeda motor yang banter ya, ini patah ya. Ini cara membidainya, masih ingat? Dibidai dengan apa Mbak? Hitam yang depan. Kalau patah clavicula dibidai pakai apa? Balut bidai sudah tahu? Apa Mbak? Pakai mitela, kemudian dibuat apa? Hah? Digini ya saudara. Ya, pakai bidet number 8 ya, bidet angka 8 ya, atau dirangsel ya. Sudah pernah praktek merangsel? Tenang nih, lo balas bilet bidet kemarin. Kalian itu online apaan toh? Offline? Offline kudu iso ya. Dibuat mitelanya, dibuat gulung kecil, diselempetkan di dua ketiaknya, sisa ujungnya tarik ke atas, dipilin, kemudian kolumna vertebra pasien itu didorong pakai dengkul sebelah kanan, ngek, sehingga dia dengengek. Kenapa begitu? Karena ligamentum yang ada itu semua narik ke posisi anatomisnya, kelak balik lagi ke tempatnya. Intinya kan patahnya di sini clavicula, dia harus ditarik kembali ke tempatnya.
supaya nanti tetap begitu, makanya terus pasiennya begini terus. Kalau dirangsel kan begini terus. Jadi jangan sampai kayak gini yang sederhana nggak tahu ya. Ini pernah ada di Ponorogo itu di IGD pasang rangsel untuk pasien ini ora iso gitu ya. Ya maksudnya yo kok ya pas sing ngekon ki ya Dokter Farhad spesialis SPOT ya. Jadinya ya malu banget lah ya. Ya. Saya kira ini sudah cukup jelas. Mungkin nanti yang di sini ya, artikulasinya ini yang kalian pelajari ya. Apa ketemu apa, bentuk apa. Pokoknya rasa angel-angel lah BPK ya. Terus selanjutnya ya, humor radialis, humor ulnaris, kemudian radioulnaris, proximalis ya. Itu nanti kamu lagi ya. Ini hubungan antara ketiganya. Nanti kalau di sini memang ada fraktur-fraktur yang khas ya. Fraktur yang disertai dengan dislokasi itu ada Montegia gitu ya. Nanti akan kalian dapatkan di trauma ya. Kalau di ujung distalnya itu nanti ada Smith dan Coles ya. Fragmennya ini maju apa ke depan. Bangunan-bangunan yang penting ya. Yang penting di sini ya. Tadi ya oleh Cranon ya bersendi dengan apa itu nanti responsnya nggak jauh-jauh dari itulah. Kemudian kalau karpal metakarpal itu yang penting kamu paham sisi yang di proksimal dan sisi yang di distal, urutan yang di proksimal dan urutan yang di distal ya. SLTP mama camat terserahlah kowe arep punya jembatan keledai kayak apa ya. Pertanyaan tuh kalau di UB yang paling sering yang paling sering cedera. Ini dari struktur ini bisa diketahui loh mana yang paling sering. Kalau fraktur harus difoto secara oblik karena dia ini kecil-kecil. Belum tentu dengan difoto anteroposterior itu cuma dari sini sama dari bawah ya, dari sini sama samping ya. Kalau oblik itu miring, jadi di fotonya miring begini. Sehingga nanti bagian yang miring itu akan ketahuan ada patahan, sisi patahan yang oblik apa tidak. Kalau memang tidak dari tiga-tiganya nggak ada yang patah ya berarti tidak patah. Kemudian kita ke ekstremitas inferior, kokse ini akan membentuk panggul ya, dia nanti akan bersama-sama dengan sakrum, itu akan membentuk pelvis ya. Oh di situ yang paling penting ya nanti kalian tahu pelvis mayor atau pelvis minor, batasnya linea terminalis ya, dengan promotorium dari sacrum ya. Nah nanti begitu ke bawahnya itu kalian akan mendapatkan ukuran-ukuran dari pelvis ya, distansia dari pelvis ya, distansia vera obstetrica, distansia vera anatomica ya, sama satu lagi yang diagonalis ya. Masih ingat ukurannya berapa? Berapa mas? Ukuran baju batik depan? Hah? Ukurannya berapa? Distansia konjugata vera anatomica itu berapa? Berapa? Ya wis lah. Nih ya ini yang atas ini adalah pelvis mayor. Pelvis minor yang agak keunguan ini, batasnya ini namanya linea terminalis ya. Ini semuanya sampai sini terus sama tambah dari bagian sisi peninggian tepi dari ala osis sacrum ini ya, sampai ke promotorium ini ya. Ini adalah batasnya. Nah, yang disebut ini yang apertura pelvis superior. Nah, ini bedanya laki-laki dan perempuan memang berbeda ya. Itu yang ditanyakan ini saya kira udah dipahami ya. Kalian ditanya aja nggak mudah-mudah. Kalau perempuan itu ya pasti angulus pubisnya itu yang mana angulus pubis itu ya. Di sini nih loh. Ini kalau perempuan itu buka besar. Kalau laki-laki itu di atas 90 derajat ya. Kalau perempuan enggak, dia kalau laki-laki enggak, kecil. Termasuk ini pelvisnya ini ya.
dia cenderung seperti jantung. Kalau pada perempuan itu lebih ginekoid ya, dia lebih lebar. Ini ya jelas sekali ya ini laki-laki dan perempuan ya. Ini ya subfisnya gede ya di atas 90. Termasuk oksigisnya itu jentar ke belakang sana ya. Laki-laki enggak ke depan ya. Kayaknya mau dipakai buat jalan lahir nanti ya. Emang sudah anugerahnya dari Allah seperti itu ya. Nih konjugata anatomika, konjugata vera, konjugata anatomika itu maksudnya itu konjugata vera anatomika. Kalau saya sebut sebagai konjugata vera itu ya ada konjugata vera obstetrika. Obstetrika itu yang tempat tersempit yang akan dilalui oleh kepala bayi. Kalau anatomika ini secara anatomis saja, ya pokoknya bisa diukur secara anatomis gitu. Konjugata vera obstetrika itu ya nggak bisa diukur secara langsung kecuali sudah mendapatkan konjugata diagonalis. Yang benar-benar kita ukur itu adalah konjugata diagonalis. Caranya gimana ngukur, Mas Matas? Ini janganan ya. VT ya, VT itu apa? Vaginatose. Jadi nanti kalau kamu pas koas di kebidanan, wanita hamil itu bisa ketahuan bukaan berapa itu dengan cara di VT. VT-nya bukan sekedar mengetahui bukaannya enggak, tapi juga mengetahui ukuran panggulnya ini. Nanti kira-kira kepalanya bayi itu lewat apa enggak? Ya, konjugata diagonalisnya itu kalau di antara ukuran 12,5 sampai 13 atau 13 lah ya, atau 12,5 ya nggak apa-apa. Kalau dikurangi 1,5 ya, itu sudah paling mepet ya. Konjugata vera obstetrikanya. Tapi ya jangan terus jangan terlalu sering di vaginatose, nggak boleh ya. Kecuali sudah ada bukaannya nambah ya, itu baru diinikan ya. Karena vaginatose terlalu sering bisa menyebabkan infeksi. Ini distansia yang ada di apertura pelvis superior ya. Diameter transversa, obligua dan konjugata anatomika ini yang sama dengan ini ya. Atau konjugata vera anatomika. Kalau yang obstetrika itu yang paling sempit ya. Jadi kepala bayi Anda akan melalui tempat yang paling sempit. Kemudian fonticulus mayor atau fonticulus minor atau fontanella mayor, fontanella minor itu sebenarnya tujuannya memang bayi itu dibuat sedemikian rupa sehingga kepalanya itu bisa molase. Molase itu apa? Kamu bisa bayangkan ya, ini tadi ya. Panggul ini kan bentuknya seperti ini. Kalau sudah masuk oksiputnya, bayi itu kan dingklok ya, semakin dingklok. Karena apa? Bagian kepalanya ini masuk panggul, tapi kan uratus kemudian oblok-oblok gitu. Jadi mulai kepalanya lebih besar ya, keluar masuk itu kan pelan-pelan. Sehingga nanti akan ketarik seperti ini. Set ketarik ke sini loh. Sehingga dia itu akan kayak keremek gitu loh. Gitu ya. Itulah gunanya adanya fonticulus mayor dan fonticulus minor supaya nanti dia bisa molase kepalanya ini. Coba kalau bayangkan bayi itu dulu nggak punya ini, lahirnya susah. Kalau kepalanya sudah menulang benar-benar itu susah ya. Dengan masih ada bagian yang tidak menulang ini ya, terbentuknya kartilago yang lunak, dia bisa molase seperti ini, masuk ke dalam sini karena di sini ada ligamentumnya ya. Jadi kesannya nanti akan melewati begini ya. Sehingga kepala bayi itu pasti akan melalui putaran paksi dalam dan putaran paksi luar. Nah, ini gunanya belajar di anatomi seperti ini sebenarnya ketika membantu proses melahirkan. Jadi jangan pernah kalian misalnya letaknya masih di hot 1 gitu ya. Kamu vakum yo bredel kabeh ya. Letak tinggi itu nggak boleh divakum. Tahu vakum ya? Sekarang yang boleh itu hanya divakum. Kalau dengan modalitas yang lain seperti cunam itu udah nggak boleh ya. Cunam tuh kayak tang besar gini terus nanti jepit kepala bayinya gitu, ditarik seret gitu. Nah itu kasihan ibunya.
nanti sepanjang jalan lahir itu robek ret gitu ya. Kalau robeknya ya nggak masalah, tapi jahitnya itu susah. Perdarahannya itu sur gitu ya. Sudah melahirkan berdarah-darah di dalam, jalan lahirnya mbok robek lagi, wah itu perdarahannya itu ngeri. Wong biasa saja tidak robek itu bisa sebaskom, itu darah semua ya. Terutama kalau dia gemeli gitu ya, atau plasentanya besar. Ini ya VT, vaginatose. Vaginatose selain nanti melihat bukaan daripada porsionya ini, jadi orifisium uteri eksternumnya itu buka seberapa? Bukaan satu itu 1 cm. Berarti kira-kira kamu masukkan jari yang nggak usah gede-gede ya. Ada yang laki-laki mungkin jarinya 1,5 ya. Kalau saya ini 1 lah ya. 1 lebih dikit banget ya. Ini bukaan 1. Ini bukaan 2. Bukaan 10 itu segini. 10 cm kira-kira. Bukaan 10 itu seluruh porsi itu sudah hilang. Tinggal kepala bayi tok. Itu bukaan 10. Ya. Jadi bukaan 1 sampai bukaan 4 itu lama. Fase laten ya. Begitu bukaan 4 sampai 10 itu cepat. Nah, begitu udah mau brojol itu harus di steneng. Nanti kalau kalian skilab persalinan normal, kenapa kok perineum itu harus ditekan? Itu menekan laju bayi. Lah ngapain ibunya suruh ngeden kok malah ditekan kayak melawan? Ya gitu, karena kalau nggak kamu lawan, perineumnya itu bisa robek. Makanya kalian melakukan episiotomi. Episiotomi tahu ya? Perineumnya digunting kes langsung tanpa anestesi, kes ya. Kalau nggak kamu tahan kepalanya, robek itu dari bagian forset ya, bawah itu sampai ke anus itu bisa robek. Kalau bayinya besar. Ini cara vaginatose untuk mendapatkan conjugata diagonalis. Ya, atau tadi ya dapatnya conjugata diagonalis itu untuk mendapat conjugata vera obstetrica tadi ya, dikurangi 1,5. Ini bidang HOTS ya. Di HOTS 1 kamu tarik ya ambrol kabeh ya. Biasanya di HOTS 3 ini yang sudah. Ini batasan-batasannya ya. Ini penurunan kepalanya ya. Ini tadi pada station 0 ya. Nanti terus bertambah. Ini sama ya, ini di bagian Regiopoplitea nanti juga kadang ditanyakan pembuluh darahnya. Ini tipe os ini ya, sesamoid ya. Sesamoid itu sebenarnya lebih dikenal dengan nama tulang tambahan. Ini juga sama ya, urutannya ini yang bagian lebih posterior dengan yang lebih anterior ya, nanti kalian bisa pahami. Ini ya yang terkenal itu ya, sulcus tendinis musculiflexoris hallucis longi itu ya di situ itu ya. Ini arcus plantaris ya. Ini di sini nih ya. Ini semakin lengkungnya tinggi, biasanya dia lebih tahan berdiri dan lebih tahan jalan jauh ya. Kalau semakin terepes ya semakin tidak. Ini yang aksiala tadi ya, neokranium sama splagnogram. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Kita 200 menit 100 menit ini. Waktunya masih banyak ya. Ada yang ditanyakan, didiskusikan. Baju merah ada yang ditanyakan. Kalian kuliah PPK itu harusnya lebih aktif ya. Apa sih yang kayak gini nanti kamu nggak ingat lagi. Ini kenapa etmoidale berada pada dua sisi ini? Kenapa Mbak? Dia masuk neurokranium dan splagnokranium. Ya mbaknya yang belakang jilbab hitam. Kok bisa out etmoidalis masuk splagnokranium dan viscerokranium? Kenapa Mas? Yang hijau Mas? Hah? Mas putih.
ya, yang menjadi atap dari cavum nasi, ya. Os etmoidalis itu yang tempatnya villa olfaktoria. Jadi Kristagali, kalau kamu nanti mendapati bagian fossa crani anterior itu lancip, ada bolong-bolongnya, ya, itu adalah sebagian kecil os etmoidalis. Dia menjadi dasar bagi lobus frontalis otak, gitu. Dari arah belakang itu akan menjulur ini ya, nervus olfactorius. Kemudian bercabang kecil-kecil menjadi villa olfactoria, menembus sampai ke atap fossa cavum nasi, ya, cavum nasi. Sehingga dia menjadi atap cavum nasi itu adalah splagmocranium, dia menjadi dasar bagi os frontalis itu adalah neurocranium. Itulah kenapa dia bisa berdiri di dua tempat, ya. Splagmocranium itu intinya adalah tulang-tulang yang berhubungan dengan viscera wajah, organ-organ dalam wajah. Sedangkan neurocranium itu yang nempel ataupun berhubungan dengan langsung dengan encephalon atau otak. Jadi kalau kalian dikasih pertanyaan di ujiannya itu sebenarnya pertanyaan juga nggak burit-burit amat, masih maksud saya, tapi kan harus dianalisa, ya, harus dianalisa. Seperti tadi ya, kalian sela turkika saja lali gitu ya. Diafragma sela jangan-jangan juga tahu itu di mana ya. Apa sih bedanya sela turkika dengan diafragma sela? Waduh banget ya. Makanya dibayangkan, dirasa-rasakan. Memang ini di tubuh kamu ada sendiri kok ya. Terutama yang bercita-cita jadi spesialis bedah-bedah itu ya. THT itu ya harus tahu letak-letaknya. Kalau enggak ya piye karena membongkar sesuatu yang tidak kamu tahu akan dibongkar pakai apa dan seperti apa. Ini ya. Ini yang saya tanyakan tadi ya, sela turkika ya. Ini nanti bagian anteriornya itu kan jelas ya, melalui visura orbitalis superior dan inferior itu dia berhubungan dengan mata. Makanya kalau di sini ada patah, pembuluh darahnya itu pecah, darahnya itu bisa masuk ke sekitar bulbus oculi yang jaringan ikatnya longgar. Demikian juga tadi, ini misalnya frakturnya di sini des, gitu ya. Ini bisa ke antrum mastoideum sini, sehingga antrum mastoideum itu terisi darah. Ketika dilihat dari belakang itu akan kelihatan lebam. Itu disebut battle sign. Jadi kalau fraktur basis kranii bisa battle sign dan raccoon eyes ya, atau Brill hematum tadi, bisa salah satu. Tinggal letak patahnya di mana. Ini neurocranium, ini viscerocranium atau splagmocranium ya. Ini ya visura orbitalis inferior, visura orbitalis superior. Nah, nanti darahnya banjir di sini. Ini loh, sela turkika tadi ya, kalian ini lali ya. Ini os jomblo ya. Ini satu-satunya tulang yang berdiri sendiri dan tidak berartikulasi dengan tulang yang lainnya. Dia itu ngambang ya. Dia akan berorigo dengan musculus apa? Apa hyoid? Ekstrinsik dari glossus atau lidah. Kalau musculus intrinsiknya itu kan dia bentuk arah seratnya itu ya, horizontal ya, transversal tuh intrinsik. Kalau ekstrinsiknya kan genioglossus, euglossus itu bersendi menempel di hyoid ini ya. Makanya ada hyoid-hyoidnya gitu ya. Itu berada di sisi anterior dari regio coli. Ini kolumna vertebra udah paham banget ya. Saya cuma ngulangi yang khas-khas saja. Cervicalis ada berapa ruas?
7. Yang khas nomor berapa? Yang khas nomor berapa? 1, 2, 7. 1 atlas, 2 aksis, 7 prominent. Itu mosok kaya ngono ra nyantol saya. Wis kabeh lalu, sudahlah berlalu dong. Aduh. Tapi ya jangan sini-sini lah anak. Disebut atlas karena dia seperti dewa atlas, bentuknya seperti cincin kecil tetapi menopang kepala bulat yang besar. Aksis, kenapa disebut aksis? Karena ada den aksis di tengah-tengahnya kayak tugu ya, menjadi aksis bagi atlas. Atlasnya nggak lepas. 7 disebut prominent, kenapa? Prosesus spinosusnya paling panjang dan menonjol. Prominent itu kan menonjol ya. Kalau kamu raba di bagian pangkal bawah, nah yang terasa itu adalah prosesus spinosus dari prominent atau vertebra cervicalis ke 7. Yang lain yang khas dari sini adalah apa? Prosesus spinosusnya bifida, bercabang 2 nih loh kelihatannya. Yang lain kan satu. Ini tengah dia masih bercabang 2 nih. Prominent ya. Lagi teko ya. Jentenan sregep ya. Nah, kemudian kalau kalian tuh dikasih pertanyaan yang sifatnya mikir itu kok ketoke rada anu ya. Rada angel jawab ya. Ini adalah kondisi normal dari kolumna vertebra, aslinya memang begini kalau dilihat dari samping. Normalnya vertebra cervicalis itu lordosis, thoracalis, kyphosis, lumbalis itu lordosis ya, lordosis lumbalis. Ini pada ukuran yang memang ada batasnya ya, nanti kalau terlalu degek ya berarti ada masalah ya. Itulah kenapa tekanan paling hebat itu di sini. Lumbal 1, lumbal 2. Maka paling sering terjadi HNP, herniasi nukleus pulposus, yang menjadi bantalan bagi korpus vertebranya itu ya di sini. Jadi belajar anatomi itu apa sih gunanya kuwi? Oh, gunanya itu karena strukturnya begitu, nanti jadi penyakit ya. Penyakitnya di situ, nggak akan pindah-pindah kemana-mana. Kecuali ada trauma khusus. Ngono, sederhana saja. Anatomi itu sederhana ya. Ciri khasnya thoracalis dan sebagainya nggak usah ya, nanti kamu sudah tahu lah ya proses mamilarisnya ya, bedanya dengan lumbalis apa, korpus vertebranya bentuknya seperti apa, lebih besar dan lain sebagainya. Ini sudah dibahas tadi ya. Ini ya, atlas tuh kayak cincin ya. Dia itu nopang kepalanya besar tapi dia sendiri kecil. Aksis tuh karena dia menjadi aksis, menjadi tumpuan dari atlasnya ini, maka disebut aksis dan aksisnya. Ini proses prosesnya bercabang 2. Nomor 7 itu panjang banget, maka disebut prominent. Oke. Sudah ya, ini saya kira bisa dibaca sendiri. Kita masih belum, oh ya ini ya, ini terakhir yang di tulangnya. Ini adalah costa, kemudian sternum dan ini ya cartilagineanya ya. Costanya itu jumlahnya ada 12, ada costa vera ya, 7 bersambung ya dengan cartilago di depannya ya. Kemudian costa spuria itu hanya lanjutan saja ya. Semi gandul ya bahasa kasar. 8, 9, 10 ya di arcus costarum ini bersama dengan cartilagineanya. Nah, yang terakhir 11, 12 itu fluctuantes ya, yang dia ngambang ya, tidak bersendi ke depan ya. Sendinya hanya ke belakang saja. Sternum mulai dari marnobrium, corpus sampai processus sipiodeusnya. Yang paling sering muncul itu pertanyaan sederhana ya. Angulus ludovici atau angulus sterni.
Itu menjadi marker bagi apa? Pada saat pemeriksaan fisik apa Gar? Edgar. Apa? Iya, menandai apa dia itu? Setinggi apa? Jadi anatomi itu harus tahu skeletopis. Setinggi apa? Spasium interkosta kedua. Ini loh, ini kan spasium interkosta pertama, spasium interkosta kedua. Kalau kamu dapati di angulus ludovici, kamu tarik ke samping jegrek, itu kan ada kosta kedua. Bawahnya jegrek, ini pasti spasium interkosta kedua. Kok kudu tahu kayak gini sih ya? Nanti kamu ketemu pasien pneumotorak, ada orang tabrakan jebret, dadanya kena setir, tiba-tiba sesek. Harus dibebaskan mekanisme pentil. Itu harus ditusuk di mid clavicula spasium interkosta kedua. Kamu harus tahu. Kamu mau perkusi ya gitu, tahu. Ini yang kamu duduk spasium interkosta berapa? Sebenarnya ini paling sering bukan untuk perkusi, justru untuk auskultasi, untuk mengetahui spasium interkostanya di mana. Apa tadi namanya, Mas? Yang paling depan, baju hitam, apa namanya tadi? Pertemuan antara manubrium sterni dengan corpus sterni itu membentuk sudut, namanya apa? Ya angulus sterni ya. Angulus sudut, sterni punya sternum. Nama lainnya angulus ludovici, itu adalah penemunya ya, itu enggak dipakai, itu eponim ya. Angulus sterni itu ya. Nah, ini sudah ya saya kira. Ini kelainan-kelainannya nggak usah. Kita lanjut ke muskulorum. Ini masih ada waktu banyak ya nanti. Biar ada yang ngantuk. Itu tadi yang saya tekan-tekankan biasanya akan keluar. Ya. Ini juga soalnya sudah ada kok. Ding. Nah, ini soalnya. Oh, responsi anatomi PK berapa 1 wis enak lho. Tanggal gawe ini lagi mau isuk. Pilihan ganda karena milih ya, gampang. Pak Budi minta soalnya ya. Ini nasib kita ya. Silabusnya oke banget, waktunya pendek, terus kamu ngegame terus dolanan ya wis tadi ini dilindes sapi ini blas. Emang kamu itu harus ya, kita ini kalau saya dulu saya memang menjadwal ya, saya tidur itu paling ya pokoknya jam 9 harus sudah tidur, nanti jam 2 harus bangun lagi ya. Memang harus belajar deep sleep ya, kalau tidak deep sleep itu ya jadinya masih bisa bermimpi dan itu melelahkan. Pas awal deep sleep yang itu yang jeru banget itu ya, tidak REM itu, tidak rapid eye movement itu malah justru menyegarkan tidurnya ya. Jadi ya gitu. Bangun jam 2 kalau udah biasa ya seger. Sebelum terlambat ya, kalian kan masih sebagian semester berapa ini? 4? Iya, 4 itu tinggal 3 semester lagi loh. Tidak terasa cepet banget ya. Ngerti-ngerti koas, ngerti-ngerti diseneni, ra ngerti apa-apa. Sakit. Tapi kadang-kadang kita itu ya nya itu di koas itu ya. Saya dulu juga pernah ngalami beberapa hal tuh. Oh, di aku belajar ngene maksudnya ngono ta. Itu di koas. Ini nggak usah ya kayak gini nih, terminologi sudah. Ini sama ya kayak tulang, cara bagi paling gampang axialo at appendicular. Walaupun yang dipraktikumkan itu agak aneh itu juga, saya juga sehingga kurikulumnya siapa ya. Ya dari bloknya itu gen gampang itu superior at inferior gitu ya. Pokoknya separuh
mulai dari pinggang ke atas sampai pinggang ke bawah, atau dari abdomen ke atas ke abdomen ke bawah. Abdomen dia anggap bawah ya, yang toraks ke atas. Ini saya kira gampang ya. Nek responsi mesti di sini nih keluar nih. Ya. Nggak usah dihafali, dipahami wong dengon kono. Pokoknya muskulus branchiomerik itu selalu mengikuti nama dengan visceranya. Kalau dia di mata ya berarti tinggal nambahi saja. Kalau dia bunder di mata berarti tinggal nambahi saja orbicularis oculi. Di mulut ya orbicularis oris gitu aja ya. Nanti kalau dibuka yang lebih profunda, di sini baru kita ketahuan ya. Ini kan berbagai mimiknya ya. Ya ini yang sering keluar di responsi ya kayak gini ya paling ya. Tadi mana yang saya tak pilih ya, bukan dia ini, bukan wajah dia ini pokoknya. Ya itu yang terkait ini. Kemudian kalau yang deke, yang bikin lesung pipit itu ya zygomaticus majoret minor yang kadang-kadang berpadu dengan risorius, tergantung letaknya. Kalau yang besar berarti memang yang zygomaticus ini ya. Tipe deke yang agak gede, yang di sini twing ya. Kalau dekenya agak ke bawah belakang berarti pertemuan antara risorius dengan zygomaticus. Karena risorius ini yang buat kita tersenyum, twing ditarik ya, sweetnya sama zygomaticusnya bekerja sama. Ini mengernyitkan ya, sudahlah saya kira procerus juga di sisi superior dari regionasi. Dah ya, ini sudah sering keluar. Ini adalah persarafannya ya. Muskulus extraoculi ya. Itu pokoknya gampangannya itu obliknya ada 2, rectusnya ada 4 ya. Obliknya 1 di tengah, maksudnya yang dia memutar kepalanya itu ya, matanya itu ya. Kemudian musculus masticatorius ya, di sini ada 4 ya. Apa saja masih ingat? Masticatorius sering ditakoke lali meneh. Apa? Masticatorius pasti masseter. Terus yang mengangkat ini jeglek sampai ke sini, ini apa namanya? Temporal, berarti temporalis. Di dalam yang menjetat ke sini dan ke sini itu sama yang ke sini dan ke sini itu apa? Pterygoidalis, lateralis, et medialis. Gak pernah bayang kita kayak gitu tuh. Kamu itu kan bisa mengunyah. Oh, nek ngono pas aku gerak-gerak ngene iki berarti sing rene iki kalau aku mengangkat begini, ini pterygoidalis lateralis yang sebelah kanan dia dikontraksikan, yang kiri relaksasi. Ya wis lah. Palatum sampai pharyngeal muscle ya. Yang penting itu nanti yang sering ditanyakan kalau di UB biasanya itu, yang soalnya kalau salah saya buatnya UB apa responsnya lupa ya. Menelan di sini ya. Sehingga terbentuk valsa van Rijn ya. Valsa van Rijn itu lekukan yang sifatnya sebenarnya tidak permanen ya. Karena kan ketika begitu epiglotis jatuh ke sisi posterior, blep gitu kan, saluran nafasnya ke depan sehingga dia ketutup kan, plep gitu ya toh. Nah menelan itu akan terbentuk valsa van Rijn. Jadi dia nanti kalau kita di kadaver nggak akan muncul karena dia itu lipatan karena kita mau proses menelan. Jadi kulit bagian dalam mukosanya itu melipat, kletek gitu ya. Jadi agak memendek gitu, ceglek gitu. Nah, itu perannya oleh muskulus apa saja. Tadi muskulus diglossus sudah ya. Ini sebenarnya di pundak di bagian belakang nanti ya ini sebagai penyimbang saja ya bagian caudal. Ini tadi ya 2 oblik 1 rectus ya.
Oblik superior inferior, kemudian rektusnya tinggal di mana? Atas berarti superior, bawah inferior, lateral dan juga medial. Wis ya. Tadi sudah disebutkan ya inovasinya dari mana. Ya pokoknya logikanya ke orang itu bisa strabismus ya ini sebenarnya ya. Ada kelemahan di otot yang mana? Strabismusnya jadinya gimana? Terus jadinya dia bisa melihat yang mana saja di lapang. Kalau kita normal gini nih ya melihat ke depan, lapang pandangnya ini kan nggak terbatas nih. Sini tuh ada batasan yang lebih luas ya. Kalau orang yang strabismus itu dia mau melihat ke sana itu bisa jadi kepalanya matanya itu justru melungker berbalik arah, swing. Maka disebut strabismus ya, kero ya. Karena dia ada kelemahan, bisa salah satu salah dua dari ototnya. Ini loh, harusnya kan normalnya kita ini kalau digerakkan dari rectus medialisnya ya kan begini nih ya. Nanti kalau yang ini mengalami kelemahan rectus medialisnya itu justru berbalik arah. Kan lateralisnya lemah, yang medialnya ngikuti toh, sehingga ketarik ke yang kuat. Ini tadi pengunya tadi ya, temporalis, masseter, petrolateral, lateralis. Sudah ya. Ini kalau dibayangkan kayak gini ini ya. Nih, loh, businator tidak? Ya tidak. Businator itu kan dibuke ya. Businator ini tujuannya hanya nutup mulut ya, membantu supaya makanannya enggak muncrat-muncrat. Ini yang muskulus ekstrinsik dari lidah ya. Pokoknya ada glossus-glossusnya. Kalau intrinsiknya dia itu ya seperti arah seratnya saja. Ya, transversus, longitudinal inferior, ya, vertikalis ya. Ini yang bentuk intrinsik ya. Kalau ekstrinsik ya dia yang ada tadi. Nah, ini dia yang bersendi sama si jomblo tadi ya. Osioid ya. Oke, ini sekedar mengingat. Nah, sekarang kita ke leher ya. Kalian bisa membayangkan Allah tuh desain kita, kepala kita itu enggak jiglok ya, enggak jatuh. Padahal dia besar. Leher kita itu kecil ya, nyangganya gili-gili ya. Tapi enggak membuat kita jatuh ya. Ini karena ada beberapa peran musculus regio coli ya. Utamanya yang pertama yang di anterior itu sternocleidomastoideus. Bagian trapezius itu dia bukan menopang secara langsung ya, tapi di sisi posterior dia akan menguatkan. Ini yang membagi regio coli menjadi dua ya, trigonum coli posterior sama trigonum coli inferior. Nanti ada trigonum coli superior ya, anterior superior itu yang ini ya, pisahkan oleh musculus telohyoid ini ya. Ini kan separuh, ini kan jadinya segitiga kan, ya, ini juga segitiga. Isinya apa saja ya nggak ditanyakan ya. Yang di torak ya pokoknya kalau torak itu lihat aja ya. Biasanya sih soalnya itu gerakan ya, tangan juga gitu ya. Paling sering keluar ya ini ya. Kalau latissimus dorsi kan gede ya. Kalau 100 anterior itu yang seperti mata gergaji. Kalau yang oblik-oblik ya oblik ya. Yang gede ini pectoralis mayor, dibuka di dalamnya ada pectoralis minor. Nanti ada scalenus anterior yang dari leher ya, media dan posterior ya. Kemudian nanti ada bagian dari subclavius itu yang benar-benar di bawah klavikulanya ya. Kemudian inilah yang kemudian membantu pernafasan ya, terutama nanti adalah intercostalis externus dengan yang internus ya, dan dom diafragma itu adalah yang paling utama untuk muskulus pernafasan ya. Tadi kenapa nanti kamu jadi tahu, oh
Kenapa kok pada orang yang fraktur multiple pada os koste itu akan terjadi apa? Pernafasan paradoksal ya. Jadi nanti sesak ya. Pernafasan paradoksal itu saat menghirup nafas inspirasi itu kafum toraknya nggak mengembang, justru mengepis. Saat ekspirasi harusnya dia malah justru sebaliknya ya, dia mengembang. Kenapa begitu? Karena ada musculus intercostalis externus dan internus. Kalau fakturnya multiple, lebih dari satu torak koste ya, itu akan bisa jadi kalau di sini sama di sini itu multiple. Dalam satu kostenya itu terjadi 2 patahan. Nah, itu bahaya. Apalagi kalau sampai 3 koste yang mengalami 2 patahan, itu akan mengakibatkan sesak yang luar biasa. Saya kira sudah. Ini dom diafragma tadi ya. Ini yang peran paling utama untuk pernafasan itu sebenarnya dia. Jadi kalau kita sudah sesak luar biasa itu pasti pakai pernafasan perut. Itu pakai diafragma. Tetapi kalau kita ya nafas biasa ini ya, utamanya justru tadi ya intercostalis ya, externus untuk inspirasi, internus untuk ekspirasi. Ini ya sudah jelas, nanti bisa dibaca. Musculus abdominis juga sama ya. Rectus berarti dia yang jejak-jejak lurus, kemudian ada bagian oblik ya, kemudian transversus abdominis ya. Oblik juga ada yang externus dengan yang internus ya. Jadi kalau kalian mau laki-laki perempuan pasti ini ya, aslinya itu 8 pack ya. Cuma kesannya yang di sini itu jadi agak nyambung ya. Karena di sini ada tendinosanya ini ya. Ini sudah ya. Kita ke ini. Ini adalah diafragma pelvis ya. Cekel ya. Paling penting di sini mau untuk melahirkan, mau untuk itu adalah ini ya. Ileococcygeus dengan pubococcygeus yang kita kenal dengan nama levator ani. Itulah kenapa kalau kalian buang air besarnya jongkok itu lebih cepat puas. Kenapa? Jelas aja, lihat aja nih. Ileococcygeus dan pubococcygeus. Ini kan kalau berkontraksi pasti meremes rektum. Ya. Ya anatomi itu yang di ya gitu ya, struktur ternyata memiliki fungsi ya. Di sini ya. Itulah kenapa, karena dia kan satu saraf juga nih ya. Di rektum autonomnya dengan yang ada di vesika urinaria ya. Makanya kalau kita selesai lega di rektum ya terus pipis itu adalah satu jalur ya. Makanya kalau jatuh terduduk ya, terkena pada segmen sakrum 2 sampai 4-nya, wah ya sudah. Bisa inkontinensia uri dan inkontinensia alvi. Ini adalah trigonum urogenitale dengan trigonum anale ya. Dipisahkan oleh musculus transversus perinei yang superficialis. Ini transversus perinei. Ini kan perineum keseluruhannya. Nah ini kalau di perempuan tadi ya, kalau kamu nggak stenang di sini, nggak kamu tahan ini, kepala bayinya meluncur terlalu cepat, sobeknya itu sampai sini, red. Itu mindon gaweni ya. Jahitnya itu dari dalam sana loh, dari sejarah vagina ini, jalur sini, sampai ke anusnya ini. Dan itu kalau nggak nyambung sempurna, ada bolongannya, itu bisa terjadi fistula. Jadi tiba-tiba dari dalam vaginanya itu keluar ya, jadi fistol. Atau di sini ada lubang di sini sendiri karena dia kan jahitan tadi. Ternyata nya bisa keluar di sisi sini, bukan langsung dari anusnya. Ini apendikular saya kira sudah cukup terkenal ya, mulai dari
deltoideus ya, yang dia di klinisnya deltoideus itu untuk injeksi intramuskuler seperti kalian kemarin vaksin COVID-19 ya. Dia ada berapa venter deltoideus mas, tadi hijau berapa venter? Berapa? 3, anterior, medius, posterior. Gerakannya nanti kan beda ini ya. Kamu mau bergerak ngapain? Mau ngangkat gini saja sampai ke sini ke belakang atau mau ke gini? Nah, yang dikontraksikannya kan berbeda. Kalau kamu mau jadi spesialis KFR harus paham kayak gini ya. Kinesiologi dengan biomekanikanya. Kemudian yang lain, yang mana-mana klinis yang lain misalnya bicep ya paling gede ya ketahuan ya, bicep brachiae. Cuma origoinsersionya ya kamu kira-kira aja, oh dia itu yang mana ya, yang caput breve apa caput longum ya, ya pokoknya bisa difahami ya. Kemudian usus brachium, tricep juga demikian di sisi posterior. Kalau di perifer itu ditanyakan ya, Obducene sama ini ya, Obducene sama ini ya, Wisdrop ya, sering juga ya, cedera pada nervus radialisnya ya. Sehingga otot-otot yang di sisi dorsal ya, bagian ini akan lumpuh sehingga nanti keple. Tapi kalau ulnaris justru sebagian kan karena dia separuh segini ya. Ini kan punyanya medianus, ini punyanya ulnaris yang di sisi depan. Nanti dia jadi Clauhen. Kalau medianus bisa tergantung setinggi apa ya. Setinggi dengan humerusnya apa, setinggi antebrachinya itu akan bisa jadi preacher hand atau ape hand ya. Tangannya si pendeta apa tangannya si kera ya, itu cedera nervus medianus. Ini sudah ya saya kira. Ini regio tadi sudah. Ini ya gluteus maximus ya, justru yang digunakan untuk nyuntik yang mana? Di regio manakah Anda akan melakukan penyuntikan intramuskuler pada regio gluteal? Masih ingat? Baju merah, minimus pada regio yang mana? Dia ini kan dibagi 4 regio nih. Nah, regio mana? Superolateral ya, superolateral. Jangan ke sini ya, karena di sisi tengah ini akan muncul nervus yang gede banget ya, nervus sciatic ya. Itu kalau sampai ke cucuk walaupun ya sekurus-kurusnya orang ya biasanya sih nggak jeru-jeru kita ya. Intramuskuler itu pokoknya terus sampai muskulus, kamu aspirasi nggak ada darah, masukkan set. Ini ya, ini nervusnya gede banget ya. Makanya kita nyari amannya di sini, yang bebas ya. Oke, saya kira sudah ya. Oh ini. Tapi nggak usah dikeluarkan aja ya kayak gitu ya, maksudnya. Tapi kalian bisa memahami ya, hernia inguinal itu kan adanya ligamentum inguinalis ini toh ya. Tinggal dia mau lurusan terus apa tidak ya. Jadi direct apa indirect ya. Jadi lewat kanalis apa lewat anulusnya ya, sampai ke skrotum atau sampai ke femur atau tidak. Ini saya kira sudah ya, cukup kompartemen. Oke. Ini Orfdusen ya, Orfdusen itu sering terjadi pada bayi ya, karena bayinya terlalu besar sehingga ketika dilahirkan
bahunya ini ya harus terlalu diekstensikan. Ini kalau terlalu diekstensikan ya, bagian rami dorsalisnya itu bisa ketarik, ya bisa putus ya. Ini rami dorsalisnya ya, bisa rami dorsalis yang dimulai dari C456 sampai toraks 1 ya. Ini yang obstruction itu yang di atas ya. Bisa sampai putus seperti ini ya. Masih bisa disambung ya. Atau ini ya, kalau Arbusen ini ya dipakai neuroma ini ya untuk nyambung sarafnya. Nanti tumbuh lagi ya. Nah ini bentuknya seperti ini, waiter tip ya. Waiter tip itu seperti pelayan yang menunggu tip. Tangannya taruh di bawah sini ya. Kalau klamkis itu biasanya pada orang dewasa ya, karena yang cedera sisi bawah ya, bisa ke cervical 8 toraks 1 ya, itu bisa terjadi ya. Ini cedera nervus radialis tadi ya. Ini wrist drop ya, atau drop hand ya. Kalau ulnaris tadi claw hand ya, jadi kayak cakar ya. Kalau medianus dia bisa ini ya, preacher hand atau ape hand ya. Simian hand itu ya pakai ke jari-jarinya kera. Nih ya, superolateral. Ini aman, kamu suntik. Oke, sudah. Saya kira sudah. Kalian ini bersyukur ya, sekolah wis dibiayai sampai kuliah gitu. Ini kalau di Vietnam ini sampai dibungkus kayak gini ya. Oke, yang terakhir yang paling sulit nervosum. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Soalnya apa dok? Oh, soalnya ada ini, sudah saya siapkan. Nah, silahkan dilihat. Nah, ini sudah dilihat nih. Nah. Pertanyaannya apa? Silahkan kalau ada, monggo silahkan. Saya tak. Masih ada waktu ini? Oh masih ada. Sampai 2:30 saja ya. Oke, kita percepat aja kalau untuk sistem nervus, kalau nggak ada pertanyaan wes. Ya, pembagiannya pokoknya ini sederhana ya. Sistem nervus subsentral pokoknya encephalon dengan medulla spinalis. Kalau yang namanya nervus cranialis dengan nervus spinalis itu adalah sistema nervosum periferale dengan percabangannya, semua percabangannya ya. Nah, dari peripheral system itu ada yang divisi motoriknya. Kalau yang somatik itu berarti nanti dia sifatnya pasti general, motorik, efferent. Ya. Pasti itu. Ya. Sedangkan pada visi visceralnya itu nanti ada yang dia merupakan sympathetic division dan juga parasympathetic division. Tinggal dia keluar dari craniosacral atau thoracolumbar. Ya. Ini sensoriknya, ini yang afferent, ini efferent. Cara ngapalinya exit, efferent. Berarti dari otak keluar. Pasti naik ya, gitu aja lah. Ini sistem nervus sudah saya kira udah tahu ya, wis yang ini. Nah, ini dia. Ini yang sering keluar. Otak primitif itu dari 3 gelembung menjadi 5 gelembung ya. Prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. Prosencephalon itu akan menjadi telencephalon yang akan jadi hemisferum cerebri yang paling gede. Diencephalon itu akan menjadi bagian-bagian kecil dari talamus. Kemudian mesencephalon itu tetap mesencephalon dan akan menjadi bagian dari tectum dan tegmentum. Sedangkan rhombencephalon itu akan jadi metencephalon. Nanti akan menjadi bagian dari truncus cerebri ya. 3 bagian truncus cerebri itu kan pons faroli, kemudian mesencephalon dengan medulla oblongata ya.
Ya, romencephalon, metencephalon jadi pons, faroli, dan yang sisi posterior akan jadi bagian cerebellum. Ya. Mencephalon itu akan jadi medula oblongata ya. Ini sudah saya kira ya tadi sama. Ini gambarnya enggak. Responsif biasanya kalau enggak yang 5 ya yang 3, ya enggak mungkin 1 ini ya, ditanyakan ya. Ini turunannya akan jadi apa? Pelindung itu mulai dari scalp ya. Scalp singkatannya apa, Mbak? Yang belakang pojok. Mbak, belakang pojok. Halo. Ya kamu, jangan tolak-tolak. Ojo kan kamu sendiri. Apa scalp singkatannya? Scalp. S-nya skin. Terus Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Skin. Terus apa neurosis galea? Terus connective tissue. Terus peri. Yes, gampang. Yes, anggap pestanula ya. Langsung kita ke meningesnya saja. Meningesnya saja ya. Meningesnya mana nih? Meninges itu dap ya, dura mater paling luar, paling kuat, paling tebal, berlapis 2 ya. Jadi ada bagian pachymening dengan leptomeningnya. Kemudian arachnoid mater ya, dan pia mater yang tipis nempel di otaknya ya. Ini pelipatan dura mater, ini sering keluar tapi pahami juga gambarnya. Jadi nanti adanya valgus cerebri, valgus cerebelli, tentorium cerebri, tentorium cerebelli, itu yang mana? Di tenanan. Cari beberapa versi gambar di internet. Pelipatan dura mater jadi ini piye ya. Terus menjadi apa? Ini tujuannya apa Tom? Kita tuh jadi memahami ya, ternyata otak itu ya kalau dibilang ngambang sepenuhnya enggak, dia itu sebenarnya dikasih jenjot-jenjot pelindung yang luar biasa. Coba kalau otak itu cuma kayak di film kartun itu ya, cuma diseleh kayak di kraniumnya gitu ya, pasti cederanya ya. Ini aliran LCS ya. Oh iya, LCS itu diproduksi oleh plexus choroideus, baik itu di ventriculus lateralis, berarti 1 dan 2 ya. Mana yang satu, kanan apa kiri? Oh enggak usah ditanyakan. Pokoknya kanan dan kiri itu disebut ventriculus lateralis. Kemudian ke ventriculus tertius dan quadratus, yaitu yang memproduksinya ada plexus choroideus di situ. Ya, dari ventriculus lateralis itu akan menuju ke ventriculus tertius melalui aqueductus aqueductus sylvii ya, atau disebut aqueductus cerebri sylvii ya. Kemudian nanti juga akan menuju ke foramen menuju ke ventriculus quadratus ya. Nanti akan lewat foramen Lusca dan Magendie ya, yang menuju ke ini ya. Tadi maaf ya, foramen interventricular Dani Monro ya, kalau dari lateralis ke ventriculus ketiga, ventriculus ketiga keempat itu aqueductus cerebri sylvii, kemudian nanti baru ke Lusca dan Magendie. Sebagian tetap di kanalis centralis ya. Lateralis ketiga itu Monro ya. Foramen interventricular itu berarti dia dari lateralis kanan kiri menuju ke 3 itu ya, Monro, sylvii, kemudian Lusca, Magendie ya. Sebagian ke kanalis centralis yang di tengah. Ini ya. Ini interventricular Monro ya, kemudian aqueductus cerebri sylvii, Lusca, Magendie. Tengah yang ini kanalis centralis. Nanti akan difusi di
granulasio arachnoidea dari Pacchioni ini ya, yang kayak brokoli itu, menuju ke sinus venosus yang paling gede ya di sagittalis ya. Korteks cerebri fungsi ya, ini pokoknya area brokal ya wis. Tapi memahaminya kalian harus bisa memahami korteks cerebri itu terdiri 6 lapisan ya. Dan ini adalah tempat yang sangat plastis. Jadi kita setiap hari kita belajar gitu ya, ini dipapar gini nih, nanti sinapnya itu berubah. Makanya kalau kalian sering membaca walaupun berulang-ulang nanti kuat banget. Karena apa? Sinapnya semakin banyak terhubung pada bagian tersiernya, jadi data-datanya itu akan, engramnya itu akan semakin kuat. Berbeda kalau kamu sekali baca mau PPK, wah sudah bar. Engko ya bar PPK ya mesti lali ya. Usahakan ilmu itu bisa bermanfaat ya. Nanti akan benar-benar menjadi sebuah habit ya, jadi kebiasaan. Ini area korteknya udah tahu ya. Pokoknya yang khas-khas saja ya, khas-khas itu dihafalin ya. Pokoknya yang untuk penglihatan ya. Jadi pusat visual itu di mana, pusat auditorius di mana ya. Kayak gitu ya. Yang apa? Motorik primer di mana, kemudian yang sensoriknya di mana, itu pusat-pusatnya harus kalian ketahui. Homunculus tidak usah keluar ya. Ada pertanyaan? Lobus sudah tahu ya tadi ya. Yang di dalam ini insula. Ini ya, kalau dari sulcus lateralis ini kita buka ke dalam akan ketemu insula ini. Kita ke periferum. Nanti ada nervi cranialis. Nervi cranialis masih melekat ya. Apa mas yang sendirian? Satu apa mas? Ya satu. Iya. Olfactorius. Terus oculomotorius, trochlearis, terus up, terus wajah, terus saya nunggu fisikan. 8 vestibulocochlearis, 9 terus paling jauh pengembara bagus, 11 aksesorius, 12 hipoglossus. Masih anu ya di luar kepala ya. Ini anak saya itu jadi lagunya Doraemon itu bisa ya. 12 nervi cranialis. Ini yang spinalis ya, keluarnya radik dorsalis dengan radix ventralis, yang nanti intinya kalau ke belakang yang di sini sebelum bersatu jadi spinalis, ini yang ada jendolan ganglion, ini dia adalah neuron sensorik. Neuron motoriknya yang di sisi anterior dengan autonom. Makanya tadi pembagian divisi simpatis parasimpatis dia pasti ikut yang di radik ventralis ya. Itu jalurnya pasti. Tadi sudah ya, ini dulu seperti apa nanti kamu baca lagi. Ini parasimpatikus ya. Thoracolumbar ya. Flight or fight. Parasimpatikus ya, parasimpatis itu yang letaknya ya, walaupun nama ini sebenarnya nama salah kaprah ya. Dulu kan simpatis ditemukan dulu, terus yang di antaranya disebut parasimpatis gitu ya. Sebenarnya namanya nggak benar, tapi karena sudah terlanjur terkenal begitu ya sudah. Ini fungsinya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini kalian sudah punya PPT-nya belum toh?
Masa saya ini PPT zaman bahula. Kopi gimana? Desktop aja ya. Asal jangan dimatikan, nanti kalau dimatikan dia hilang. Ini di defreeze. Ada pertanyaan? Responsinya hari apa? Oh, sudah keluar ya. Gampang lah pokoknya. Ya. Sudah ya, terima kasih. Ada yang mau komentar pertanyaan? Harus ya, bagus ya ini biar ini nanti tetap ujian 2 kali apa sekali sama Budi? Sekali ya. Semoga saya masih sempat memberikan kisi-kisi ya. Tapi nggak tahu ya kalau yang UB itu karena Pak Budi itu kadang-kadang ngambilkannya dari bank soal ya. Saya jadinya ya kan setiap kali UB itu paling cuma diambil 8 apa 7, sedangkan saya bikin soalnya 20. Jadi Pak Budi itu masih punya bank soal tersembunyi itu bisa 12 lebih loh satu kalian itu ya. Jadi dia pasti punya yang baru. Tapi kalau kalian beruntung ya pasti dia pakai yang lama-lama. Kalau saya pasti punya cadangan barunya, tapi Pak Budi kadang-kadang ya gitu. Ini lagi agak bermurah hati dia akan menggunakan soal-soal lama. Kalau lagi marah itu dia bisa pakai soal tuh grace 100% baru semua. Kalau mau bujuk ya bujuk Pak Budi ya. Kalau saya kan cuma nyetor ya, yang milih Pak Budi. Demikian kalau cukup, semoga Allah memberikan kemanfaatan dari pertemuan kita. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qauli hadza assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian pernah nemu di Verdis OTG enggak? Flash disk saya itu ketinggalan dan hilang. Padahal di dalamnya itu ada soal-soalnya loh. Soal-soal lama sih. Saya biasanya modis selalu baru. Setiap tahun saya selalu baru usahakan. Monggo, terima kasih ya. Semoga bisa meningkat jadi AB ya.